Maka kurang ajar bikin ide mau menggali makam Rasulullah itu kan kurang ajar, sangat kurang ajar kayak gitu itu. Aku di dalam darahku mengalir darah Rasulullah, ndak, mustahil kayak begitu. Kalau yang bilang begitu pasti bukan. Ternyata mengalir darah cucu Yuya dukun Fir'aun. Nah, dan kalau kiainya menyesatkan umat, ya nanti kiainya di neraka paling bawah diinjek-injek umatnya, yang sama-sama masuk neraka. Jangan main-main soal nasab ini. Jangan dikira ini soal sepele, enggak, bukan soal sepele. Ini asal usul segala persoalan masalahnya. Ini kadang-kadang enggak paham gitu loh. Enggak apa-apa nanti kan loh, kamu masuk neraka beneran itu. Kasarannya gitu loh. Maka saya pandang misalnya korupsi macam-macam itu dosanya besar. Tapi kalau dosa soal mengingkari apa kenyataan nasabnya Rasulullah, wah itu jauh lebih besar daripada korupsi. Enggak usah teriak-teriak, oh negara ini kacau macam-macam. Lah negara kacau kan karena rakyatnya enggak benar. Rakyatnya nggak benar karena pemerintahnya nggak benar. Pemerintahnya nggak benar karena ulamanya nggak benar. Gimana mau benar? Soal nasab aja nggak mau bersaksi. Soal hak pertama dari orang beriman, kewajiban pertama orang beriman, yaitu menomorsatukan Allah dan Rasulnya aja nggak dipenuhi. Nggak usah pakai fatkul mu'in, fatkul wahab. Titik ini aja udah batal lah. Ini kata Gus Dur itu di Depak itu, waktu itu. Apa-apa ada yang tidak ada cuma agama. Jangan sampai nanti struktural PBNU itu kena cap seperti itu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya Rifki Zulkarnain bersama Kiai Haji Fuad Riyadi, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah, dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Banten, dan Dr. Sugeng Sugiarto. Malam ini kami berkumpul ngobrol-ngobrol biasa. Entah apa yang akan diobrolkan nanti ini, kita akan eksplorasi dan elaborasi bersama-sama. Tanggal berapa ini? Hari ini tanggal 27 Agustus 2026. Malam Jumat. Malam Jumat. Topik pertama apa ini? Fuad. Ya Imad. Iya. Topik pertama yang menarik kira-kira untuk dibedah apakah tentang muktamar DNA Sayyid Alwi Al-Maliki atau apa? Yang paling hangat terdekat yaitu Muktamar NU ke-35 Jombang. Insya Allah nanti Yaimat juga akan hadir ya, menuju ke lokasi ya. Menurut Yaimat, bagaimana Muktamar ke-35 Jombang ini? Dipersilahkan. Kang Mas Yai Fuad yang saya hormati, Kang Mas Rifki, Dr. Sugeng Pondak Sugiarto. Malam hari ini kita bertemu alhamdulillah dalam suasana Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. 35 itu 3 tambah 5 sama dengan 8, presiden yang ke-8 berarti. Jadi pas 35, presidennya yang ke-8 karena 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian Muktamar kali ini adalah muktamar pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan semangat para muassis dalam mendirikan Nahdlatul Ulama tahun 1926 ini resonansinya sampai ke hari ini bahkan lebih kuat lagi. Saya melihat muktamar kali ini setidaknya sampai malam hari ini itu ya relatif berjalan dengan baik. Registrasi yang saya terus pantau di media berjalan dengan baik. Kalau muktamar-muktamar kemarin bahkan ketika registrasi itu Kang Mas banyak masalah. Satu kabupaten datang mengaku misalnya dari Bantul. Tiba-tiba setelah itu sudah dikasih tanda pengenal sebagai sah perwakilan dari Bantul, datang lagi orang mengaku dari Bantul dan membawa surat mandat lagi. Di situ banyak terjadi. Berarti sekarang lebih rapi administrasi ya. Kemudian juga di arena muktamar disiapkan pengamanan yang berlipat dari dalam pondok pesantren, dari Banser, juga dari keamanan TNI Polri. Ada juga CCTV, 100 CCTV yang disebar di seluruh titik-titik yang penting
yang ada di sekitar lokasi muktamar. Nah, ini kabar gembira untuk para muktamirin pada kali ini yang dilaksanakan di jantung pendirian Nahdlatul Ulama, yaitu di Jombang, di mana walaupun Nahdlatul Ulama ini didirikan di Surabaya, tokoh sentralnya dari Jombang, yaitu Mbah Hasyim dan Mbah Wahab Hasbullah. Nah, tahun 2015 itu muktamar juga di Jombang, tapi di Tebu Ireng. Kemudian ke-34 muktamar di Lampung. Sekarang kembali ke Jombang, tapi Jombangnya di titik utamakan, yaitu di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang didirikan oleh Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah ini adalah motor penggerak Nahdlatul Ulama. Jadi konsep-konsep organisatoris yang dikembangkan dalam Nahdlatul Ulama itu kebanyakan lahir dari pemikiran-pemikiran brilian dari seorang Mbah Wahab Hasbullah. Nah, kita mengharapkan bahwa muktamar kali ini berjalan dengan nuansa saling sayang menyayangi, saling percaya mempercayai, tidak saling suudzon, tidak saling sakwa sangka dan lain sebagainya. Dinamika-dinamika yang sebelumnya lahir itu merupakan sebuah kewajaran dari organisasi besar semacam Nahdlatul Ulama. Adanya isu tambang, isu pemecatan dan lain sebagainya, saya kira itu merupakan suatu dinamika yang wajar ketika kita sandingkan dengan kuantitas warga Nahdlatul Ulama yang begitu besar, berbagai macam kepentingan juga melingkupi dan lain sebagainya. Nah, yang ingin kita jadikan titik sorot adalah hubungan Nahdlatul Ulama dengan negara dan hubungan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah. Hubungan Nahdlatul Ulama dengan negara itu bersifat final. Tidak ada kompromi di sana bahwa Nahdlatul Ulama akan senantiasa berdiri tegak bersama negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hubungan relasi antara Nahdlatul Ulama dengan pemerintah itu bersifat kondisional. Ketika pemerintah yang berkuasa menjalankan roda pemerintahan dengan sesuai amanah Undang-Undang Dasar secara konstitusional, tidak ada yang dilanggar, dan sebesar-besar untuk mensejahterakan rakyat, Nahdlatul Ulama akan senantiasa bersama atau menjadi mitra strategis pemerintah untuk mengawal segala program-program pemerintah untuk tepat sasaran sampai ke bawah, dan target capaian pemerintah itu bisa berhasil. Nahdlatul Ulama di situ membuka diri, membuka pintu untuk menjadi mitra daripada setiap kebijakan dan program pemerintah itu. Tapi apabila dirasa bahwa kebijakan pemerintah itu tidak pro rakyat, tidak pro rakyat miskin, tidak pro pengarus utamaan pendidikan kepada masyarakat, kesehatan, ya Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban untuk memberikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah. Jadi tidak berarti ketika Nahdlatul Ulama ini disebut sebagai NKRI harga mati, itu bersifat menerima segala kebijakan pemerintah, baik yang pro rakyat maupun tidak begitu. Kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dinilai dalam kajian Nahdlatul Ulama, kan ada
lembaga pengkaji di Nahdlatul Ulama, apakah program-program pemerintah ini apa namanya pro rakyat ataukah tidak, kebijakan luar negerinya apa menguntungkan umat Islam atau tidak, menguntungkan bangsa Indonesia atau tidak. Maka pemerintah maksud saya maka Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap pemerintah. Demikian, Kang Mas. Tentang Muktamar NU 25. Jadi posisi NU dengan negara kan sudah jelas ya. Semua kiai saya itu menyampaikan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu harga mati, itu kesepakatan suci yang tidak boleh diubah-ubah lagi. Salah satunya adalah almarhum almarfurlah Abi Yatim Yatim Banten, salah satu guru saya. Pesannya gitu. Nah, kemudian kalau posisi dengan pemerintah seperti disampaikan Kiai Imad itu, sepanjang pemerintah itu pro rakyat ya NU ada di belakangnya. Kalau tidak ya tidak. Tapi dalam suasana demokrasi seperti sekarang itu tentu berbeda dengan zaman ketika Gus Dur dulu quote unquote itu berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Di zaman itu kan tidak ada check and balances dari Dewan Perwakilan Rakyat, dari masyarakat kan gitu. Makanya Gus Dur mengambil peran itu semua. Nah, kalau sekarang ini kan semua pemerintah kan udah banyak lah yang kontrol kebijakannya gitu. Di ruang-ruang politik sudah banyak gitu. Dan meskipun demikian tentu saja NU tetap memberikan masukan kepada pemerintah. Kalau pemerintah benar ya dipuji, kalau pemerintah keliru ya dikritik gitu. Masalahnya itu gini, setelah era Gus Dur itu ada persepsi, mudah-mudahan salah, bahwa ada demoralisasi di kalangan struktural NU gitu. Kalau zaman Gus Dur itu kan wah semua kiai ampuh ya. Karena tidak ada yang korupsi, tidak ada yang hubud dunia. Kalaupun yang hubud dunia itu kan sama Pak Harto nggak dikasih kesempatan, jadi selamat kan. Jadi Pak Harto itu termasuk gurune NU itu. Harusnya karena bukan Rizik Syihab gurune NU. Iya, itu, karena Pak Harto itu mengkondisikan kiai NU struktural itu mau tidak mau harus zuhud. Itu di alam demokrasi seperti sekarang ini, ketika pintu-pintu kesempatan itu begitu luas. Kritik-kritik itu sebenarnya kan udah lama saya dengar, termasuk dulu tahun 2008 itu Gusmus Rembang itu kan bikin istimewa ulama Jogja Jawa Tengah. Kebetulan saya juga hadir. Waktu itu Gus Yahya masih agak bocil lah sama dengan saya gitu. Mengeluhkan mengenai kewibawaan kiai NU yang dalam tanda petik itu kok cenderung mulai menurun gitu. Tidak sama dengan dulu ketika zaman Orde Baru kiai NU itu sekti mandraguna semua. Ya karena dulu nggak ada kesempatan untuk mengembangkan hubud dunia, sehingga mau tidak mau harus zuhud. Di zaman setelah reformasi itu kesempatan begitu luas sehingga kesempatan untuk dalam tanda petik memenuhi hasrat manusiawi hubud dunia itu ada tempatnya. Gitu. Termasuk juga isu-isu tentang yang kemarin beredar di media sosial mengenai reswah, diplesetkan menjadi reswah hasanah. Ada yang melesetkan itu, Mas Rifki, yang melesetkan siapa? Ya saya. Ini menurut saya kalau mau posisi moralnya itu kuat, hal-hal seperti itu harus menjadi warning yang yang benar-benar diperhatikan lah. Karena ulama itu kekuatannya ada pada moralitas. Kalau pengetahuan pinter-pinteran itu udah sekarang ChatGPT itu lebih pinter lah. Kalau pinter-pinteran kiai itu ya kiai yang paling pinter itu sekarang Kiai Imaduddin lah, nggak ada yang nandingi lah. Itulah. Kalau mau jujur, tapi kalau mau hasad ya enggak, Imaduddin itu siapa kan gitu. Kalau mau jujur itu ya kiai yang paling pinter sekarang itu ya Kiai Imad gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai Nahdien kultural, karena Mbah Buyut saya juga termasuk jenenge deklarator NU Jogja Jawa Tengah lah. Dan Muhammadiyah. Dan kalau Muhammadiyah murid-muridnya, murid kakek saya itu kayak Air Farudin itu murid kakek saya. Tapi kakek saya sama kakek buyut saya itu ya dulu disurati Mbah Hasim gitu. Diajak bikin
komite Hijaz, tapi karena nggak enak sama Kiai Dahlan gitu, itu nggak mau, terus nggak datang gitu. Terus tapi Jogja Jawa Tengah tetap yang deklaratornya keluarga kita itu. Kok komite Hijaz? Komite Hijaz. Ya dulu sebelum NU itu kan ada komite Hijaz dulu. Ceritanya kan begitu. Jadi saya itu yang saya khawatirkan itu bukan kesejahteraan warga pengurus NU, kan udah sejahtera semua kan. Kritiknya kan keras itu. Kemarin salah satu kiai dari Tebu Ireng kan juga menyampaikan bahkan 90% kan gitu. Anunya begini hubud dunia. Mudah-mudahan itu keliru. Tapi ini menurut saya menjadi warning bagaimana peran keulamaan di masa depan itu benar-benar soal moralitas, bukan lagi soal pengetahuan. Udahlah, kalau pengetahuan diserahkan Kiai Imad sudah selesai lah ini di level internasional aja. Isu nasab ini udah menggegerkan kan. Dan nanti istiadat Kiai Imad dan kiai-kiai yang sejenis dengan Kiai Imad yang belum tampak, yang belum muncul, itu akan banyak. Itu udah selesai lah. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah itu tadi, kesaktian dalam tanda petik ya, karomah para kiai yang sekarang terasa 2008 tadi Gus Mus itu sudah sempat menyuarakan itu, kok kiai-kiai NU enggak lagi harismanya itu seperti dulu gitu. Ya karena mungkin prinsip-prinsip hidup wirangi, hidup sederhana itu kurang ditekankan gitu. Saatnya kita ngerem lah. Saatnya ini kalau zaman periode masa keemasan Islam itu saatnya semangat Imam Al-Ghazali turun, muncul gitu. Di mana kesejahteraan, di mana segala macam peluang itu terbuka, maka Imam Al-Ghazali mengingatkan dengan prinsip-prinsip tasawufnya itu, dengan kezuhudan, dengan kesederhanaan, dengan wirangi dan lain-lain itu. Jadi udah nggak keren lah kalau kiai berlomba-lomba mewah, itu nggak keren gitu. Kiai keren sekarang itu adalah berlomba-lomba dalam kesederhanaan. Menurut saya gitu. Kalau pinter-pinteran udah selesai ini kita. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan jangan sampai ada misalnya ada isu-isu tentang ini pihak luar masuk, misalnya pihak pemerintah masuk. Saya kira itu pihak pemerintah atau pihak luar itu nggak akan masuk kecuali diundang masuk. Diundang masuk oleh orang-orang yang nggak bermutu, gitu loh. Benar. Ya kan? Nggak bisa lah kalau menutup diri kan NU-nya nggak bisa masuk. Iya. Karena mereka membuka atau mengundang ya akhirnya masuk. Betul. Kita belajar dari Muktamar Cipasung lah. Kayak apa itu Pak Harto itu waktu itu sedang kuat-kuatnya. Tapi karena Gus Dur itu ya harismanya luar biasa dan didampingi oleh ulama-ulama yang memang luar biasa zuhudnya, itu Pak Harto nggak bisa apa-apa juga kok. Waktu itu kan sudah mulai kan sebar-sebar uang itu. Saya dapat cerita itu Gus Dur ditanya, Gus ini pihak sana itu bagi-bagi uang ya. Gimana Gus? Ya biarin aja, nanti kalau uangnya habis kan selesai juga. Nah gitu loh. Sekarang kalau kiai apalagi ini salah sun ngisrin macam-macam kayak gitu, itu kan memalukan sekali. Jangan sampai struktural PBNU itu seperti ditarakan Kiai dulu menak yang Kiai putranya Kiai siapa itu? Saifuddin itu. Yang kata Gus Dur, ada satu masa ketika Departemen Agama itu digambarkan dari cerita ini. Kata Gus Dur itu di Depak itu, waktu itu apa-apa ada, yang tidak ada cuma agama. Jangan sampai nanti struktural PBNU itu kena cap seperti itu gitu. Karena tanda-tandanya itu kuat gitu loh. Udahlah yang berpolitik macam-macam itu ini saatnya zaman kualat tuh. Iya, semua orang yang berbuat jahat terbongkar. Tangan-tangan Tuhan sedang bekerja tangan Tuhan yang paling keren tuh Kiai Imad itu membongkar, membolak-balikkan semua kenyataan Ya, ini saya khawatir nanti yang gitu-gitu masih main-main gitu, udah tua kayak gitu, nanti kalau stroke gimana? Kalau sakit gimana? Kalau nggak sakit tetap sehat, umurnya panjang, ya di akhirat gimana? Ya kecuali udah nggak percaya sama akhirat. Tolong dong, al ulama alladzina yang durunal umah bingaini rohmah itu benar-benar dihayati, benar-benar diamalkan. Nggak cuma aja gitu, lip service aja, gitu loh. Nanti ulama apa bedanya dengan influencer? Kalau influencer ya terserah ngomong kan gitu. Tapi kalau ulama kan ya harus sakti bener. Maksudnya itu moralitasnya jenenge, akhlaknya, kezuhudannya, terutama yang saya tekankan itu kezuhudannya itu nomor 1 itu. Kalau yang lain-lain udah selesai lah semuanya. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan Mas Riki. Mas, ada Dr. komentar tentang Muktamar NU 355? Atau Kiai Imad mau nanggapi dulu lah sebagai Dr. Sugeng dulu.
Karena beliau ini pengkritik NU. Ya, Sugeng dalam channel apa nanti yang akan terjadi dengan NU jika dalam muktamar ada riswah hasanah itu. Silakan. jadi gini, sampai hari ini kan masih rapi-rapi aja ya. Kalau lancar semua, setidaknya dari beritanya ya ada aja kurangnya lah, dan ada yang protes. Tapi kita harapannya dari, saya nggak pernah masuk struktural NU, tapi dari kecil campur sama orang NU, bapak malah fanatik NU itu. Harapan ini menghasilkan pengurus PBNU yang bisa menavigasi Indonesia maju 2045. Itu penting karena generasinya Mbah Hasyim itu menavigasi Indonesia merdeka, bahkan pemerintah Indonesia belum ada kan waktu itu. Sekarang ya menavigasi Indonesia maju ketika pemerintah sudah ada. Dan satu-satunya jalan keluar ya sesuai namanya, Nahdlatul Ulama itu memakmurkan ilmu, membangkitkan ilmuwan, mau nggak mau. Karena kebenaran tuh ditentukan ilmu loh, bukan, maaf ya. Mungkin banyak yang bilang suara rakyat itu pasti benar, belum tentu. Ingat Hitler itu kepilih juga oleh rakyat, tapi karena nggak ada yang bisa menghentikan, mengkritiki, ya 13 itu. Artinya yang tahu kebenaran itu pasti ulama yang lurus, yang merasa diawasi Allah ya. Ya saya harap ulama-ulama seperti itu yang akan duduk di NU masa depan, karena mereka itu nanti akan menggenggam kepentingannya anak-anak muda NU yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Ya, saya harap itulah. Jadi kalau dulu generasi Mbah Hasyim itu di 1 abad pertama Nusantara ini berhasil menavigasi bangsa Indonesia menjadi Indonesia merdeka, bahkan ketika pemerintahan belum ada. Sekarang sudah ada pemerintahan, ya solusinya bawa Indonesia maju itu. Jangan sampai namanya cuma NU toh, nggak ada artinya. Apa bedanya dengan Korea Utara? Korea Utara itu namanya Democratic People Republic of Korea, tapi nggak demokratis belas. Dan nanti Nahdlatul Ulama ya harusnya ya itu memakmurkan ilmu, nggak cuma menyampaikan ilmu masa lalu, harus mencari untuk bekal ilmu untuk masa depan, karena peradaban itu kan selalu maju. Saya rasa itu aja. Kalau ya, umpamanya Kibin yang terpilih jadi Rois Am atau Ketua Umum PBNU gimana, Dok? Ya enggak apa-apa ya. Ya itu di komplain juga mau apa? Yeah. Kita kan independen aja. Ini uniknya loh, Nahdien itu. Begitu NU-nya anggap aja nggak mampu mikir, mereka mikir sendiri malah. Kan gitu. Yeah. Seperti kata Kiai Asad dulu, lah imami kentut ya ora usah diturutin gitu dulu. Itu Nahdien kan begitu. Ketika imamnya itu masih sah jadi imam, mereka ikuti. Akalnya masih sah jadi imam, mereka ikuti. Begitu batal jadi imam, ya udah nggak usah diikuti, ganti imam kan gitu. Mereka rata-rata gitu. Itu Nahdien udah kayak gitu. Cara nggak usah nggak dikhawatirkan lah. Apalagi sekarang belajar bisa di mana aja. Ya kalau saya enggak khawatir, cuma memancing pembicaraan. Kalau saya itu siapapun yang jadi itu sebenarnya kepada nasib Nahdien itu tidak terlalu berpengaruh. Karena memang betul Nahdien itu memiliki metabolisme psikologisnya sendiri yang tidak ada satupun pihak yang bisa memaksa Nahdien untuk mengikuti pihak yang lain yang memaksa itu. Kan enggak ada siapa yang bisa memaksa. Jadi merdeka-merdeka aja sebenarnya. Makanya waktu di podcast yang lalu itu saya katakan bahwa ada yang bilang bahwa Muktamar 35 yang terpilih ini akan menentukan nasib Nahdien gitu. Saya pikir itu adalah statement yang terlalu berlebihan kan. Kalau menentukan nasib pengurus iya, tapi kalau menentukan nasib
NU kultural itu nampaknya enggak lah. Sebagaimana tadi dibilang Dr. Sugeng, ya semuanya merdeka-merdeka aja, independen dan memiliki metabolisme psikologi budayanya sendiri. Itu NU kultural tuh sih paling sekarang tuh umur 30 tahun ke atas. 30 tahun ke bawah itu NU intelektual semua. Iya. Kiainya ngomong apa pasti dikritisi. Habis kiainya tanya dia ke Gemini ke anu, bener enggak? Kata apa Aswaja apa, kata Syiah apa, kata Ibadiyah apa, dicek semua referensinya. Betul, iya. Dulu terbatas belajarnya sama kiai, sekarang sama aja. Oleh wong di model AI itu semua buku fee-nya kayak udah dibaca sama mereka. Jadi kalau misalnya kiainya itu ngajari santri tapi sengaja membatasi dengan materi tertentu, kalau santrinya penasaran malah bahaya dia belajar ke orang lain. Jadi mending dibuka semuanya oleh kiai. Jangan jangan menyampaikan informasi yang parsial. Nanti akan sama dengan universitas. Universitas itu nggak boleh ngajari mahasiswa hanya menyampaikan informasi yang parsial. Semuanya harus diberitahu, kemudian di situ berdiskusi. Kalau nanti nyampaikan cuma Aswaja atau madhab lain nggak diberitahu, nanti kritis kemana-mana mereka malah tanyanya. Itu menarik, jadi gini ya, selama ini kan sebenarnya itu Kiai NU itu tahu lah, ilmu itu tahu. Cuma mereka selalu ada pertimbangan hambatan, misalnya soal tesisnya Kiai Mat. Ya mereka tahu kan Kiai Mat bener. Masalahnya mereka kenapa tidak ngomong atau setengah ngomong atau bahkan diam. Ya kan banyak pertimbangan. Dan itu katanya maslahat, tapi saya lihat maslahannya masalah pribadi aja, bukan masalah ummah gitu. Nah, untuk sekarang ini menarik ini yang disampaikan Mas Sugeng itu. Nahdien kultural itu 35 ke atas. Nah, 35 tahun ke bawah itu nahdien intelektual. Jadi ilmuwan atau ulama itu harus kembali kepada jati dirinya. Ngomong aja apa adanya. Kalau enggak ngomong apa adanya secara utuh, ada yang disimpan, ada yang disembunyikan untuk kepentingan pribadi, yang diketawain oleh nahdien intelektual. Gitu. Karena yang disebut nahdien atau NU itu sudah menjadi semacam ideologi atau cara pandang atau apalah bagi kelompok anak muda gitu loh. Saya lihat bahwa kelompok anak muda itu kan tetap idolanya tetap Gus Dur. Nah, enggak segaris dengan Gus Dur, ya diketawain aja. Gus Dur itu apa? Ya kan apa aja beliau sampaikan dengan apa adanya, tanpa peduli dengan resiko apapun. Karena ulama itu bersaksi atas kebenaran. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun, kan gitu Qur'annya itu. Semangat Prophet itu kan begitu. Nah, selama ini setelah pasca Gus Dur ini statement-statement yang terkait dengan kebenaran itu selalu disaring atas nama maslahah. Tapi tak lihat ya maslahah pribadi aja dan keluarganya aja. Ya ini semua dorongan juga, karena dorongan itu tadi kurangnya sifat zuhud itu. Kalau zuhud itu ya kayak Gus Dur itu apa aja sampaikan, kayak Kiai Mat tuh loh. Mau diancam, mau dibunuh berkali-kali, tetap ngomong aja benernya kayak gini ya, gini aja. Gitu. Meskipun tentu saja kebenaran itu yang saya maksud itu begini, kebenaran itu memang relatif secara ilmiah. Cuma seorang ulama itu harus menyampaikan apa yang menurut keyakinannya adalah kebenaran. Bukan keyakinannya dia ngomongnya amin atau A plus atau A plus setengah B misalnya kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Ini akarnya itu satu aja. Kezahidan, kezuhudan tuh berkurang. Mungkin Kiai Mat yang lebih kental NU-nya itu bisa memberikan apa? Saya mau masuk dulu tadi kan ada NU kultural, NU intelektual. Nah, NU intelektual itu kan disinyalir 35 tahun ke bawah atau 30 tahun ke bawah. Tapi nampaknya memang ada NU doktrinal masih di usia 30 tahun ke bawah. Umpamanya tadi yang kita bahas tentang itu kan usianya tentu santri-santrinya 30 tahun ke bawah saya kira. Dan itu kalau dilihat dari performanya di media sosial, bagaimana mereka membela nasab klan Habib Alwi yang tanda kutip memalukan bagi NU intelektual. Artinya tetap ada NU doktrinal semacam itu. Gimana menurut Yai Mat itu?
Ya, jadi ada NU struktural, NU kultural, sekarang tambah lagi NU intelektual. Ini pemrakarsanya Dr. Sugeng. NU doktrinal juga ada. Ya, tambah ada 4 ya. Udah lama banget yang doktrinal, Iya kan, zaman penjajahan nggak ada. Tetap harus dimunculkan terma itu supaya jelas Ya, pengelompokannya. sebenarnya NU lahir diantaranya untuk mengikis doktrinal itu. NU lahir dalam rangka selain untuk menjadi jawaban terhadap serangan-serangan atas ajaran-ajaran Islam Nusantara yang digaungkan oleh kaum Wahabi saat itu, juga kemunculan NU sebagai apa istilahnya itu, starting kemajuan para ulama saat itu yang masih jumud. Jadi yang gabung dengan Nahdlatul Ulama ini justru yang sudah pada masanya itu sudah tercerahkan dari doktrin kejumudan. Nah, bagaimana misalnya antara kiai dari Pasuruan dengan Kiai Hasyim Asy'ari yang saling membuat kitab tentang doktrin-doktrin ulama masa lalu yang mengharamkan tentang memakai pakaian barat. NU itu sudah membolehkan, tapi Kiai dari Pasuruan, saya lupa namanya itu, sampai membuat kitab yang menyebut Ahlun Nahdhah sebagai orang-orang yang sesat. Jadi Nahdlatul Ulama disebut sesat karena membolehkan memakai celana panjang. Nah, dijawab oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan berbagai dalil-dalil yang sangat masuk akal dan sangat berbasis dalil yang kuat. Nah, saya kira hari ini kenyataan bahwa sebagian orang-orang NU masih ada yang dalam doktrin kejumudan, tapi sebagian yang lain justru berkembang sendiri, tidak berada di dalam apa simbiosis mutualisme yang apa istilahnya itu senang terus berada dalam habitat itu. Saya setuju dengan Dr. Sugeng bahwa masyarakat Nahdliyin, warga Nahdliyin itu kadang-kadang ya dia akan selaras dengan PBNU, kadang-kadang dia akan berjalan sendirian mencari apa yang dia yakini kebenaran yang seharusnya dia terima. Kalau seorang kiai misalnya seperti dari web pesantren Al-Anwar tentang DNA Sarang Al-Anwar Sarang, bahwa sampai ditemukannya jasad Nabi Muhammad dan diambil sampelnya, maka hipotesa bahwa Apple Group Nabi Muhammad adalah J1 tidak bisa disebut qat'i. Itu kan doktrin yang baru 2 hari atau 3 hari kemarin ditulis dan saya telah membaca tadi di mobil. Luar biasa bagaimana kesimpulan para pakar-pakar DNA, sesuatu yang qat'i, yaitu bahwa seorang anak akan sama haplogrupnya dengan bapaknya, dan bapaknya akan sama dengan kakeknya, kakeknya akan sama sampai terus ke atas. Itu sengaja dimentahkan hanya untuk membela nasabah Alawi oleh pesantren Sarang dengan sebuah hujah yang tidak masuk logika dasar. Nah, ini kan berbahaya. Jadi hujah yang tidak masuk logika dasar yang nanti anak-anak mereka akan bertanya kepada Gemini, kepada ChatGPT. Sekarang tinggal di di copy sebuah artikel, kemudian ditaruh di ChatGPT sama santrinya sendiri, kemudian tanya, coba kelemahan-kelemahan dan kesalahan artikel ini apa? Seret semuanya salahnya. Ini adalah logika yang tidak masuk akal misalnya. Itu apa ya?
membuka boroknya pengajaran apa ya? Mantik ya kayaknya. Iya. Nah, mantik di sarang kelihatan itu. Jadi kalau dalam memfilter masalah seperti itu, cari dulu koti yang tidak diperdebatkan. Cari dulu apa? Koti yang tidak diperdebatkan. Misal namanya satu kakek itu pasti satu haplogrup. Jadi di antara yang mengklaim itu cuma satu yang benar atau semua salah. Kalau semua salah berarti garis laki-lakinya putus itu. Itu udah pasti koti itu. Jadi nggak bisa ngakui semua. Kemudian dari masalah pencarian kebenaran tuh yang ketemu pertama apa tuh? Pasti yang mustahil dulu. Kan nggak tahu yang benar dulu tuh, Kiai. Kebenaran tuh relatif, tapi kemustahilan tuh pasti absolut. Kalau misalnya haplogrup G itu TMRCA-nya 22, kalau Ibrahim itu 20.500 tahun. Ya itu udah mustahil. Mustahil itu koti loh. Iya. Mustahil itu koti. Kalau kebenaran tuh memang relatif, bisa diruntuhkan lain hari, tapi kalau udah namanya mustahil, ya namanya Nabi Isa pun nggak bisa membangkitkan yang mustahil jadi benar. Karena penelitian apapun tuh pasti yang dimulai itu dari memilah yang salah dulu. Nah, Saya ringkas ini. Artinya haplogrup Ba'alwi itu mustahil posisinya. Mustahil. Kita bisa balik. Nabi Muhammad itu mustahil haplogrup G. Karena dari seluruh yang mengklaim keturunan Imam Ali itu TMRCA-nya 14.500 tahun. Imam Ali kan baru 1.350. Sementara yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim 20.500. Nabi Ibrahim itu tidak jauh lebih tua daripada kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir kan cuma dinasti pertama aja 5.300 tahun yang lalu. Bagaimana lompat 20.500. Jadi yang absolut itu kemustahilan. Kan itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ayatnya biar Kiai Imat yang bacain. Ya, saya tegaskan lagi, berarti haplogrup Ba'alawi ini yang G itu mustahil keturunan Nabi. Iya. Nah, makanya yang mustahil itu cukup kita berhenti pada mengetahui yang mustahil itu. Ternyata Ba'alawi, ya sudah, Ba'alawi ini udah mustahil. Apapun haplogrupnya Nabi Muhammad, ini udah mustahil. Ya, betul. Makanya dalam metode ilmiah itu mustahil kumpulkan. Misalnya ketemu dua gini ya, ketemu dua yang mungkin, baru filternya dinaikkan. Seperti kasus Kohanim tuh. Yang lain mustahil tinggal J1 dan J2 toh. Baru mungkin. Tapi begitu dipertemukan dengan Bani Ismail, J2-nya gugur, filternya dinaikkan. Yang Tuh. menarik itu gini loh. Yang Qatni itu kan dalam dunia ilmiah, ranah ilmiah itu kan yang mustahil dulu. Syahadat itu kan dimulai dari yang dulu kan, menafikan dulu kan. Nabi Ibrahim kan juga menafikan dulu matahari itu kan, mustahil ini Tuhan mau tenggelam. Yeah. Gitu. Menariknya di situ. Makanya metode eliminasi itu metode yang diajarkan Quran. Nabi Ibrahim berarti metode yang umurnya 5.000 tahun. Masuk pondok pesantren sekarang nggak ngerti itu ya. Aneh. Gini mungkin yang lebih bahasa yang lebih yang lebih merakyat gitu. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu kan Quraisy, ya kan. Quraisy kan masih ada. Nah, Quraisy itu J1. Nah, berarti Rasulullah juga pasti J1. Quraisy itu tidak ada yang G. Ya, berarti Rasulullah itu tidak mustahil DNA-nya G. Ya, gitu aja kan. Tapi menurut Sarang Masih belum pasti itu gitu. Kesalahan Sarang begini. Belum menggali kuburan Rasulullah. Sama aja dengan tidak percaya pada Allah kecuali melihat langsung. Begini. Sama dengan umatnya Nabi Musa ngeyel kan gitu. Makanya Berarti gini, kiasnya itu berarti kan kurang lebih begitu. Mana dituntut meneh. ya itu kebiasaan nggak diajari berpikir komprehensif lah. Itu kan kalau di akademik diajarkan ya. Maksudnya kalau kita nulis anak-anak S1 itu waktu nulis paper ilmiah disuruh sisi kanan itu pikirannya mendukung, literaturnya mendukung, sisi kiri yang menentang. Dua-duanya harus terus diadu, dibuat dialektika itu.
Sekarang kalau seperti logikanya seperti itu. Sepanjang sebelum kubur Nabi Muhammad digali, tapi kan ada ketentuan bahwa satu kakek itu satu haplogrup. Berarti yang keluar dari perut Fatimah pasti ada satu haplogrup. Kalau lebih dari satu haplogrup, itu namanya merendahkan Fatimah. Nah seperti itu nggak dipikir. Berarti dengan kata lain berkemungkinan atau berpotensialitas untuk apa tadi namanya Fatimah, menghinakan atau ya melecehkan Siti Fatimah. Kalau kayak kan ada di Quran itu bahwa Allah itu mensucikan ahlul bait toh. Harusnya itu juga dibuat pertimbangan bahwa rahim Fatimah itu perlu suci. Siapapun yang lahir dari perut Fatimah hanya berada dari satu haplogrup karena suaminya cuma satu. Beda kalau Fatimah menikah 2 kali ya boleh 2 haplogrup. Tapi menikahnya cuma sekali. Nah, oke. Karena di sini Kiai Mat ini sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, apakah bisa kasus seperti itu dikatakan penistaan agama? Gini sebelum gitu ya, provokasi terus ya sebenarnya. Tak selamat kayak adikku siji. Jadi kalau cara berpikirnya sampai jasad Rasulullah diambil dites DNA itu logika tauhidnya berarti rendah. Dia tidak paham ilmu nafi itu. Yang kedua, karena logikanya rendah, akhlaknya jadi rendah. Karena kalau Imam Al-Ghazali itu untuk berakhlak mulia itu logikanya harus tinggi. Salah satu 8 matra apa itu syarat untuk akhlakul karimah kan logika yang tinggi. Nomor 1 malah itu. Karena logikanya rendah, akhlaknya rendah. Maka kurang ajar bikin ide mau menggali makam Rasulullah itu kan kurang ajar, sangat kurang ajar kayak gitu gitu loh. Emang Rasulullah itu siapa mau kau gali-gali makamnya, ya kan gitu? Suku Quraisy saja masih banyak yang hidup kok. Itu ya itu mungkin nahdiyin doktrinal al-talaliyah gitu loh, kira-kira kayak begitu. Akhirnya rada selamat kayak matu rasah nggih fatwa. Ya saya kira itu tujuan inti dari semua tulisan itu ataupun narasi-narasi lainnya yang serupa itu hanya untuk membela Ba'lawi, bahwa Ba'lawi ini masih bisa disebut cucu Nabi karena DNA yang digaungkan oleh Dr. Sugeng Sugiarto sifatnya tidak qat'i. Sebelum jasad Nabi Muhammad diambil sampel DNA-nya. Sebetulnya mereka tuh ngambil kesimpulan salah. Kan saya nggak bilang harus J1, tapi TMRCA-nya harus seumur Imam Ali dan distribusinya sesuai Alawiyin. Distribusi sesuai Alawiyin itu artinya dari anak-anak Imam Ali itu ada wakilnya gitu loh. Ada wakilnya. Mau J1 kayak J2 terserah. Masalahnya yang lolos filter itu cuma J1, yang lain gugur. Ya berlaku metode eliminasi itu. Bukan harus J1. Tetapi ketika gini, orang itu harus konsisten lah. Misal mereka mempersyaratkan kalau pakai manuskrip harus dicek umurnya. Pakai radio dating. Loh, radio dating dengan jam molekular clock DNA sama prinsipnya. Itu ngukur umur manuskrip, yang ini ngukur umur mutasi. Apa bedanya? Kenapa yang untuk manuskrip nuntut itu, yang untuk umur mutasi nolak? Harus konsisten gitu. Kecuali kalau nggak ini asal terima ya pokoknya nurut siapa gitu itu langsung bener ya kan ngawur itu. Tetap harus semua itu diselidiki. Jadi bukan harus J1, cuma ketika filter metode eliminasi ini dipakai karena jelas toh Imam Ali itu hidupnya 1350 tahun. Berarti molekular clocknya antar sepupu keturunan Imam Ali juga 1350 tahun. Kemudian juga ada anak-anaknya itu harus ada wakilnya sekarang. Lalu ketemu Hasani yang 1350 tahun aja nggak ada. Kalau tidak harus J1 itu untuk Dr. Sugeng. Kalau untuk saya itu harus J1. Kenapa? Karena Dr. Sugeng hanya berdasarkan sampel-sampel.
DNA yang tersedia. Kalau saya itu diawali dari sebuah kesimpulan bahwa saya telah menemukan secara ilmu nasab siapa keturunan Nabi asli dari ilmu nasab berdasarkan kitab-kitab. Siapa itu? Kerajaan Yordan. Saya telah meneliti seluruh nama-nama dari silsilah Raja Abdullah II ini sampai Nabi Muhammad, semuanya terverifikasi oleh kitab-kitab nasab. Dari mulai kitab nasab Sirri Silsilatil Alawiyah, kemudian Tahdhibul Ansab, Muntaqilatul Talibiyah, Al-Majdi, Syajarah Mubarakah, Al-Fakhri, Al-Asili, Asabatul Musan, Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib As-Sugra, kemudian sampai ke kitab-kitab nasab setelahnya, sampai abad ini ada kitab baru yang ditulis. Itu seluruhnya nama-nama yang ada di dalam silsilah Raja Yordan itu semua terverifikasi ada orangnya, dan betul silsilah itu seorang anak mempunyai ayah si A, seorang ayah mempunyai anak si A. Nah, jadi dengan terverifikasinya keluarga Raja Yordan, contohnya satu ini, maka kita ambil untuk mengetahui haplogrup Nabi Muhammad dari Raja Yordan ini. Saya boleh masuk? Boleh. Butuh ditegaskan juga bahwa contoh zuriyah yang terverifikasi oleh kitab nasab itu tidak hanya Raja Yordan. Ya, saya lagi contoh satu aja dulu. Nah, contoh satu ini Raja Yordan, seluruh nama-namanya dari setiap masa terverifikasi kitab setiap masa. Maka sampel Raja Yordan ini adalah sampel yang mempunyai legal standing untuk dijadikan sampel orang-orang lain yang mengklaim sebagai turun Nabi Muhammad jarul laki-laki. Nah, dan sebenarnya keluarga Raja Yordan ini belakangan tes DNA-nya baru sekitar 2017-an ya. 2019. Sebelumnya dari keluarga Al-Muhanna, keluarga Bani Qatadah yang lain, keluarga Al-Faiz, keluarga Al-Qandil, keluarga Al-Amili, itu telah tes DNA dan mereka telah mampu memetakan keluarga Ar-Rasi yang menjadi raja dari generasi ke generasi dari Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman, Son'a, sampai tahun 1996 raja terakhirnya baru wafat. Dan keluarganya sudah tes DNA, plus plak ketiplak dengan hasil tes DNA Raja Yordania. Ada 86 keluarga yang mengklaim keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain hari ini yang hasil tes DNA-nya sama semuanya. Nah, ketika Ba'alawi ini tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Nah, karena Ba'alawi ini bukan hanya gagal dari tes DNA, tapi gagal juga dari uji petik kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ini tidak mencatat nama-nama yang disebut sebagai keturunan garis ke atas dari Ba'alawi. Dan saya mampu berkesimpulan bahwa ini nasab Ba'alawi adalah nasab palsu, nasab bodong. Kemudian hasil tes DNA juga sama, tidak linier dengan hasil-hasil dari keluarga yang mengklaim sebagai keturunan Nabi yang terverifikasi oleh kitab nasab. Berarti ini saling kuat menguatkan. Makanya saya berkesimpulan ini sudah qot'i. Jadi gini, beda cara berpikirnya begini. Kiai Mat itu kan buku nasab ya, tapi kalau dari ilmiah itu kan kita harus skeptis dulu, karena ada juga yang kaum kerajaan menyimpang juga ada gitu. Tapi kan diuji bertingkat. Bani Aun 9585 misalnya, ya 9585. Ternyata dari Abu Numain 2 ternyata Kiai. FGC 9585 itu kakaknya yang Abu Numain 2. Ya. Abu Numain 1 9583 kan berurut toh.
Makin naik itu makin menguatkan. Begitu kota Dabin Idris 9581. Begitu dihadapkan dengan Bani Sulaimani yang sama-sama keturunan Musa Al-Jun 8702. Dibandingkan lagi mereka harus punya yang sama-sama Hasani, Zaidiyah zaman itu. Iya. Rasi. Ya, ya jadi situ. Jadi makin ke atas, habis ke atas mentok ke samping, sesama sepupu tuh pasti saling menguatkan. Nah, Balawi yang terdekat misalnya, Balawi itu kan Usaini. Ngeklaimnya Zaini ya. Kitab nasabnya Usaini lah ya. Ketemu Bani Musawi, Rumail Abbas, lo kok R? Oh. Rumail Abbas Al-Ahdal. Oh iya, itu kok R. Atau ketemu Bani Haidari yang sama-sama G. Tapi kok 7.600 atau 7.000 tahun kakek bersamanya. Artinya seperti kata Ibnu Rus itu, dua kebenaran itu tidak akan saling menggugurkan kalau benar. Kalau ada yang nggak benar, pasti saling menjatuhkan. Itu kan udah diajarkan para filsuf-filsuf Islam. Nih dok, ada seorang laki-laki meninggal. Dia punya 2 anak laki-laki. Mau dibagi waris, datanglah seorang ibu-ibu membawa anak laki-laki. Dia mengklaim bahwa ini anak almarhum dan berhak mendapatkan warisan, ya kan? Sedangkan keluarga ini nggak ada yang tahu bahwa almarhum pernah menikah lagi dan mempunyai anak si Panjul ini yang dibawa-bawa di teng-teng ini. Bagaimana caranya? Nggak ada saksi sama sekali, ya tes DNA. Nah, ketika tes DNA, 2 anak yang ada di rumah ini yang sejak awal dikenal suhro istifadah oleh orang kampung anaknya almarhum, sama-sama J1. Tiba-tiba ini si anak si Panjul ini G, maka klaim dia Ya pasti gugur. gugur kan. Tidak ada saksi menikah, tidak ada dari keluarga ini yang tahu bahwa pernah punya istri di sana, punya anak di sana, maka ini gugur tanpa harus menggali kuburan daripada almarhum itu. Karena dengan DNA yang sama dari 2 anak ini sudah presisi. Kalau misalnya beda aja nih 2 anak nih, yang satu J, yang satu R misalnya, bisa jadi ibunya ada sesuatu hal kan. Tidak bisa ditentukan, baru itu kita membutuhkan sampel dari bapaknya itu. Nah ini sudah dua-duanya J, tapi kenapa ini G sendirian yang mengklaim sebagai anaknya almarhum? Jelas ini pemalsu. Ini Balawi nih, Balawi. Ini yang sering ditutup-tutupi begini. Haplogroup itu harus sama kakeknya, nggak pernah dibilang bahwa haplogroup itu juga harus sama dengan sepupunya. Kita kalau satu kakek pasti sama haplogrupnya dengan sepupu kita. Ya seperti kata Kiai Imad tadi. Kalau anaknya Imam Hasan keturunannya J, pasti Imam Husain J. Kalau satu J, satu G pasti salah satu, ada yang salah atau dua-duanya salah. Masalahnya yang koti kayak seperti Bani Aroji itu kan Syarif Madinah itu udah nggak ada yang mempersoalkan tuh, atau Bani Faiz yang sampai sekarang masih merawat makam Imam Husain itu J1. Itu kalau pemikirnya deduktif loh. Kalau Kiai Imad kan literatur ya, bukti sejarah sudah nggak diragukan. Kalau dari sisi lain kan walaupun itu bukti sejarah tetap harus dikonfirmasi. Begitu buktinya kuat, sisi sejarah kuat, sisi biologis kuat, udah dia Kenapa keturunan yang saya benar. mengatakan itu sudah qat'i? Karena kan keluarga-keluarga ini yang sekarang sudah tes DNA yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, selain dia sudah sah sebagai keturunan Nabi dari jalur tekstual, dari jalur kitab nasab, juga tes DNA-nya ini tidak berdiri sendiri. Jadi keluarga Bani Qatadah, Bani Rasi, Bani Kondil ini merupakan satu tangkai pohon dari dahan Bani Hasyim. Ya, orang yang mengklaim Bani Hasyimnya semua sama J1. Kemudian yang dahan Bani Hasyim ini merupakan bagian dari batang Quraisy yang mengaku Quraisy semuanya sama J1.
Kemudian batang Quraisy ini merupakan bagian dari pohon keturunan Ibrahim. Adnan, Bani Mudor, Bani Tamim, semuanya yang mengaku itu kebanyakan secara probabilitas itu J1 semua. Dan hasil daripada tes DNA mereka membentuk pohon yang sama dengan klaim kesejarahannya. Jadi klaim historisnya, oh saya mempunyai paman di sana, itu ada dari hasil genetiknya itu cabang paman yang seperti itu. Oh saya kakek saya dulu mempunyai adik, ya ketika dites DNA kakeknya punya adik juga, di DNA-nya itu diketemukan karena sudah hampir 25.000 orang yang tes DNA dari orang yang mengklaim dirinya keturunan paternal dari Ibrahim, dan semuanya saling mengunci. Jadi Ba'lawi atau pesantren sarang kalau ingin meruntuhkan J1 ini dan mengganti bahwa keturunan Nabi itu adalah G, dia harus mampu membentuk pohon genetik yang sudah kuat ini. Ini dari Bani Hasan, ini Bani Husain, itu cabangnya udah jelas, membentuk cabang historisnya. Jadi hasil genetik ini membentuk cabang historisnya. Jadi kalau misalnya 25.000 orang ini digambar, oh kamu ada di posisi ini, kamu posisi ini, semuanya itu kemudian kita ambil dari kitab sejarah, sama cabang-cabangnya itu dari filogenetik dengan filohistoris persis. Nah tapi kalau Ba'lawi dia sendirian saja. Kalau dia ngaku turunan Nabi Muhammad dengan G-nya itu harus diyakini, maka seluruh Bani Hasim, Bani Quraisy, Bani Adnan, Qahtan hilang semuanya. Akan mengacak-ngacak merungkatkan semua klaim historis masa lalu yang ada di dalam kitab Ibnu Hisam, kitab Ibnu Ishaq, Tarikh Baghdad dan lain sebagainya. Pernah ingat nggak saya ngasih video baru itu Askenazi aja nggak pantas. Jadi ini rabi-rabi Yahudi Askenazi itu kalau nggak nyambung garis laki-laki Nabi Ishak pun mereka nggak ngaku-ngaku. Seperti Kajalanan Bogen itu kan dua, paternal dan maternal. Jadi Kajalanan Bogen itu kan J1, tapi bukan Bani Ishak. Ternyata ke Nabi Ishaknya itu lewat neneknya dulu. Mereka keturunan Nabi Daud. Tapi mereka terus terang, kami dari House of David itu adalah garis nenek kami dulu. Kan seperti itu jujur toh? Iya. Jujur. J1 baru ketahuan mereka dekat dengan Bani Khoton itu. Jadi waktu nggak lama setelah Nabi, ya mungkin 1000-an tahun berapa itu mereka pindah ke Eropa gitu. Jadi lebih banyak berkembang ke Eropa ya, Bani Kajalanan Bogen ini. Dari Bani Kohanim yang ngaku keturunan garis laki-laki kan cuma dari Yahudi ya, yang ngaku keturunan garis laki-laki cuma Kohanim toh. Dari para rabi itu, yang lain enggak. Mereka yang merasa keturunan Nabi Ishak, tapi mereka enggak berani ngomong saya garis laki-laki, enggak. Buat mereka, apalagi mereka tahu sejarahnya terpaksa lewat garis ibu. Sejak dijajah Romawi itu kan keyahudian ditentukan garis ibu. Ya udah mereka enggak maksa harus garis laki-laki. Itu seperti itu malah terhormat sebenarnya. Makanya kalau dibanding Askenazi aja lebih buruk. Askenazi itu malah nggak ngingkari nasabnya. Kalau Ba'lawi ini apa? Yahudi Kaukakus. KW 13 loh. Iya, KW 13 itu. Terus kemudian kalau umpamanya ada Bani yang mengaku Dzurriyyah Nabi, tapi haplogrupnya tidak J1. Misalnya Sayyid Alwi Al-Maliki. Nah, itu bagaimana? Sayyid Alwi Al-Maliki itu J1. J1, tapi cabangnya bukan Bani Hasyim. Jadi dia lebih dekat ke Bani Saud. Kakek bersamanya dengan Bani Saud itu sekitar abad kedua Masehi. Itu yang di Mekah. Tapi ada juga di Amerika keturunan Arab yang aku Al-Maliki Al-Hasani. Lebih tinggi lagi, sama-sama Al-Maliki itu beda cabang di satu juga. Jadi kalau perkara Alwi Al-Maliki berlaku ya Al-Baqarah 111 sih kayaknya.
Kalau kamu orang yang benar ya berikan bukti yang benar kan gitu. Gitu aja. Wong Bani Qatadah aja berani ngasih bukti, Al-Maliki sama. Tapi adakah kemungkinan dari jalur perempuan? Mungkin Al-Hasan itu banyak jalur perempuan dicatat ke bawah itu. Terutama di Mesir kayak ya. Mesir tuh sering nyatetan. Tapi kayaknya mereka juga bilang kalau garis perempuan. Ya tinggal keluarga Al-Maliki lah yang jelasin. Ya artinya kan begini. Bukan berarti karena J1-nya itu bukan ke Bani Hashim, lantas otomatis bukan zuriyah Nabi. Karena ini Kiai Ja'far Batu Ampar agak mungkin jengkel ya. Artinya masih ada kemungkinan Sayyid Alwi Al-Maliki itu zuriyah Nabi. Oh, kita itu gini loh, kalau orang Islam itu kemungkinan besar keturunan Nabi. Cuma kalau dipaksa jalur laki-laki persentasinya dikit sekali. Dikit sekali persentase keturunan laki-laki itu. Ya kita hitung aja lah. Cucu Nabi itu berapa coba yang berketurunan? Hasan, Husain, Zainab, terus Ummu Kulsum, terus Umamah ya. Kalau tiap generasi lipat 2, itu seluruh umat Islam sekarang bisa aja minimalnya keturunan Nabi Ibrahim semua. Kemana-mana soalnya. Tapi kan yang garis keturunan selang-seling ini kan nggak tahu, udah nggak bisa ngelacak. Kalau yang selang-seling 7 turunan aja ya? Selang-seling itu iya kayak Fuad nih 7 anaknya si Anu susah itu. Nah, sekarang kita mungkin bisa pindah ke membuktikan persaudaraan antara Jogja dan Surakarta berdasar tes DNA yang sudah ada. Gimana? Nah itu kalau empat generasi ya, itu kan ada 2 kriteria. 2 kriteria. Pertama, potongan terpendeknya itu harus 7 cm Morgan. Kemudian senipnya harus lebih dari 500 di potongan itu. Saya belokkan ke Surakarta dan Jogja. Nah, saya takut dimarahin Kiai Ja'far. saya dengan misalnya Pangeran Benowo. Nggak, ini supaya Kiai Ja'far nggak marah-marah lagi sama Mas Sugeng. Jadi Sayyid Al-Maliki itu kalau garis laki-laki lurus ke Rasulullah itu belum terkonfirmasi. Tapi bahwa beliau adalah min duriyati Rasul itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi kalau garis laki-laki lurus itu belum terkonfirmasi. Belum atau sudah? Belum. Tapi minimal jelas Arabnya wong J1. Kan itu toh? Jelas Arab. Daripada Arab aja enggak Arab hati genah. Kan itu dan itu berarti masih ada kemungkinan. Ya belum tuh gini pengertiannya belum tuh. Ini mau mancing lagi. Belum itu sampai kiai sampai mereka membuktikan yang beredar itu salah. Maksudnya gini. Kan ketahuan bahwa mereka tuh garisnya Idrisi ya kayak. Idrisi itu satu kakek dengan Bani Qatadah. Dan di JFGC 8702 itu ada 2 senip defining mutation. Yang belum diketahui adalah siapa milik bapak anak ini. Terjadinya bapak anak. Lah 8702 itu diatribusikan ke Musa Al-Jun, yang satu lagi punya bapaknya Abdullah Al-Mahdi. Berarti kalau benar misalnya Al-Maliki ini keturunan Abdullah Al-Mahdi, dia harus punya senip yang diwarisi oleh Abdullah Al-Mahdi tadi. 2 senip ini dimiliki oleh Bani Sulaimani dan Bani Qatadah. Nah, Al-Idrisi harusnya punya minimal 1. Kan kalau Bani Sulaimani dan Bani Qatadah sama-sama keturunan Musa Al-Jun. Yeah. Tapi kalau Idris kan kakaknya atau adiknya kayak? Kira-kira begitulah. Kakaknya atau adiknya Musa Al-Jun lah. Jadi kesamaannya harus punya senip yang diwariskan oleh Abdullah Al-Mahdi gitu. Faktanya sampai hari ini tidak ada satupun yang seperti itu. Ya, kalau sudah tidak ada berarti harus berani mengatakan bahwa mereka bukan garis laki-laki. Bukan garis laki-lakinya Ya. Kalau zuriyah itu ya garis asal garis manapun kan intinya zuriyah itu kan kalau Nabi hidup zaman sekarang tuh dia nggak bisa nikahi keturunannya tuh mahramnya. karena kalau garis laki-laki lurus itu nanti kan di situ akan muncul Imam Mahdi masalahnya. Dan kalau kita perhatikan garis lurus laki-laki, garis nasabnya ke Rasulullah lurus laki-laki, itu yang nggak ada yang jawir, nggak ada yang minta privilege, nggak ada yang minta dihormati.
semuanya cenderung menyembunyikan karena merasa malu, merasa punya beban sebagai penerus dari garis laki-laki Rasulullah kan gitu. Dari situ nanti muncul apa kuwi jenenge Imam Mahdi kayak Raja Yordan kan tidak pernah dawir. Ya kan tidak pernah. Terus ngomong atas nama Rasulullah kan tidak pernah. Ya dia profesional aja gitu. Tapi data-data keluarga mereka, tes DNA mereka menyebar ke publik sehingga akhirnya publik itu tahu, oh itu tahu keturunan Rasulullah yang asli, yang garis laki-laki. Gitu. Jadi untuk masyarakat pokoknya orang yang ngaku keturunan Nabi itu 99% itu pasti bukan keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi itu karakternya itu tawadhu, menyembunyikan. Gitu loh. Tapi jangan terlalu tawadhu. Iya, dan nanti akan ketahuan publik yang tahu bukan aku di dalam darahku mengalir darah Rasulullah, enggak, mustahil kayak begitu. Kalau yang bilang begitu pasti bukan. Ternyata mengalir darah cucu Yuya dukun Fir'aun. Nah, dan ini kadang-kadang gini ya, kiai-kiai itu kadang-kadang gini, atau intelektual, orang yang merasa intelektual lah, yang enggak jujur itu, atau yang pengecut sebenarnya, enggak jujurnya itu karena pengecut. Allah nasab aja kok dipersoalkan terus menerus. Loh, masalahnya ini nasab Rasulullah. Ada hadis di mana Umar itu tanya jawab sama Rasulullah, iman itu belum sempurna kalau tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ini hak Rasulullah masalahnya itu. Hak Rasulullah itu nomor satu harus dijaga. Nggak usah bikin KPK untuk NU lah, nggak perlu. Jaga dulu itu hak Rasulullah itu. Karena kalau hak Rasulullah dijaga, berarti kita sudah menjaga semuanya. Jangan remehkan soal nasab. Allah Kiai Mat mempersoalkan nasab terus. Ini hak Rasulullah. Hanya orang-orang yang menjaga hak Rasulullah itu yang bisa dikatakan punya iman yang kategorinya bisa sempurna. Tapi kalau tidak menghargai, tidak menomorsatukan hak Allah dan Rasulnya, imannya pasti tidak sempurna. Nah, iman tidak sempurna, ya pasti piknik ke neraka, udah gitu aja. Gitu loh. Jangan disepelekan soal nasab ini. Allah nasab aja yang penting kan akhlak. Loh, nasab itu kaitannya dengan akhlak ya. Oke, kalau akhlak itu nasab itu enggak ada kaitannya dengan akhlak. Ini hak Rasulullah loh. Hak Rasulullah. Jangan main-main loh dengan hak Rasulullah. Siapa yang tidak menomorkan Allah dan menomorsatukan Allah dan Rasulnya, patut diragukan keimanannya. Lawang yang menomorsatukan hak Allah dan Rasulnya aja belum tentu imannya sempurna. Apalagi yang tidak menomorsatukan, jelas-jelas tidak sempurna imannya. Mau kiai, mau pakai serban, mau apalah, jelas tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini akan membawa bahaya. Jadi, dan masalahnya gini, kalau orang umum tidak saya persoalkan. Kalau kiai itu membawa umat di Indonesia itu, di negara-negara berkembang itu, mayoritas masih ngikuti kiai. Kalau kiainya menyesatkan umat, ya nanti kiainya di neraka paling bawah diinjek-injek umatnya, yang sama-sama masuk neraka. Jangan main-main soal nasab ini. Jangan dikira ini soal sepele. Enggak, bukan soal sepele. Ini asal usul segala persoalan masalahnya. Ini kadang-kadang enggak paham gitu loh. Enggak apa-apa nanti kan loh, kamu masuk neraka beneran itu. Kasarannya gitu loh. Maka saya pandang misalnya korupsi macam-macam itu dosanya besar. Tapi kalau dosa soal mengingkari kenyataan nasabnya Rasulullah, wah itu jauh lebih besar daripada korupsi. Gitu loh. Nggak usah teriak-teriak, oh negara ini kacau macam-macam. Lah negara kacau kan karena rakyatnya nggak bener. Rakyatnya nggak bener karena pemerintahnya nggak bener. Pemerintahnya nggak bener karena ulamanya nggak bener. Gimana mau bener? Soal nasab aja nggak mau bersaksi. Soal hak pertama dari orang beriman, kewajiban pertama orang beriman, yaitu menomorsatukan Allah dan Rasulnya aja nggak dipenuhi. Nggak usah pakai fatkul mu'in, fatkul wahab. Titik ini aja udah batal lah. Wah. Ini agak keras ini ya, biarin. Ini dari Pesantren Sarang menulis sebuah artikel pada 24 Agustus resmi di web Pondok Pesantren Sarang. Judul artikelnya menguji kepastian tes DNA dalam menentukan nasab, tinjauan fikih dan sains Pondok Pesantren Al Anwar. Berikut beberapa hasil keputusan Lembaga Fatwa Internasional. Oh, ini nomor satunya mana ini? Langsung nomor lembaran kedua. Apa dihapus sama di halaman pertamanya ya? Kemarin saya baca ada narasinya dulu sebelum dalil-dalil itu. Ada yang langsung ini? Ya, berarti ini udah diedit ini. Tapi bisa dibangkitkan lagi kalau pakar IT. Yang dihapus itu bisa dimunculkan lagi. Pertamanya ada narasi, tidak ini aja langsung saya jawab ya. Ini kok langsung nomor 2 ya? Tah, kan?
Sama kan? Kemudian keputusan Komite Fikih Islam Majma'. Jadi gini, fikih dengan Quran tuh tetap tinggi Quran. Tetap tinggi Quran. Kenapa dia nggak nulis Al-Baqarah ayat 111 dan An-Naml 64? Nih Kang Mas, ada ininya nih tapi nggak bisa. Kan nggak ditulis sama dia. Jadi ini sarang ini cherry picking kalau di sini. Hadis Gimana, dalil yang lebih kuat tidak dicantumkan. Saya ini tapi nggak bisa. Iya, nggak Kedua, Tuh. kenapa kita sampai ngulik? Karena ada perintah. Coba kirimin ke Ini Kang nomor Mas suratnya yang Saiful. Kiai lebih paham. Kalau seseorang fasik itu membawa berita, maka tabayunlah. Orang yang menyampaikan berita tanpa bisa memverifikasi berita itu benar atau tidak, itu fasik. Fasik itu kan keluar dari sesuatu, Kiai, ya kan? Artinya dia nggak bisa ngecek bener enggaknya kok. Nanti dari etimologi biar Kiai Imat lah. Jadi dalil-dalil yang ditunjukkan ini lemah, dalil-dalil apa cherry picking, karena yang lebih kuat tidak ditunjukkan. Ini iklannya macet dulu ya. Duh. Nah. Jadi para biolog itu tidak ambil peduli keputusan fikih siapapun. bisa. Karena sama Nabi sudah dicontohkan. Ini contohnya. Nah, ini. Contohnya Bentar, begini. bentar, Yai. Ini halaman 2. Saya kasih ke halaman 1. Nah, ini yang ini bukan? Ya. Betul ya. Saya teruskan. Yang contohnya begini. Biar nggak terganggu. Nabi itu pernah dimintai pendapat tentang penyerbukan kurma. Masih inget toh? Ya. Nabi bilang apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Artinya apa, Ki? Kau lebih mengerti tentang Bukan di urusan dunia. awalnya. Di awalnya kan dibilang penyerbukan itu nggak ada gunanya tuh. Iya. Tapi kemudian membuktikan kurmanya tidak berbuah. Akhirnya Nabi bilang begitu. Iya. Artinya apa? Dalam ilmu alam, bahkan otoritas Nabi di bawah ilmu biologi kalau di ilmu alam, tapi di dalam ibadah otoritas Nabi di atas semua siapapun dari kita dalam urusan ibadah loh ya. Dalam urusan ilmu biologi ya tetap otoritasnya ilmu biologi. Dalam urusan ilmu falak misalnya ya tetap otoritasnya ahli astrofisika. Nabi sudah menempatkan semua ahli muslim itu punya otoritasnya sendiri-sendiri. Lah ini kan langsung jujuk keputusan fikih, dasar berpikirnya gimana ini? Ya, ada nih awalnya nih. Saya bacakan nih, Pak Dokter. Nih, menguji kepastian tes DNA dalam menentukan nasab. Tinjauan fikih dan sains 24 Agustus 2026, Pondok Pesantren Sarang. Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus mengenai genetika populasi dan penelusuran nasab, genealogi DNA semakin mengemuka di tengah masyarakat. Salah satu topik yang hangat diperbincangkan adalah klaim bahwa haplogrup J1 khususnya subklat Arab Smith merupakan satu-satunya penanda genetik mutlak bagi keturunan Nabi Muhammad SAW, Ahlu Bait. Klaim tersebut umumnya disandarkan pada hasil tes DNA keluarga kerajaan Yordania, Bani Hashim atau klan Al-Hashimi, yang terkonfirmasi memiliki haplogrup J1. Namun, jika kita menelaah riset genetik secara objektif dengan metodologi perbandingan berbasis sejarah dan kitab nasab otoritatif, muncul pertanyaan krusial. Apakah sah mengklaim bahwa haplogrup J1 keturunan Nabi apakah sah mengklaim bahwa haplogrup keturunan Nabi harus selalu J1? Mitos pembanding di mana titik nol DNA Nabi. Pertanyaan paling mendasar yang jarang diajukan oleh mereka yang menelan mentah-mentah klaim di atas adalah atas dasar apa haplogrup Nabi Muhammad SAW ditetapkan. Untuk menentukan haplogrup seseorang secara presisi dalam metode sains, dibutuhkan sampel biologis langsung dari individu tersebut atau kerabat paternal terdekatnya. Titik nol. Kenyataan ilmiahnya, tidak ada sampel biologis dari Nabi Muhammad SAW maupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak ada jenazah kerabat paternal zaman dahulu yang dimumifikasi layaknya Fir'aun di Mesir. Secara genetika medis dan arkeologi, jaringan biologis yang berada di wilayah beriklim panas dan lembab seperti Jazirah Arab
selama lebih dari 1400 tahun dipastikan telah rusak total, degraded DNA. Tanpa adanya sampel otentik dari Nabi SAW atau sahabat Ali RA sebagai pembanding kontrol grup, maka menentukan satu haplogrup tertentu sebagai satu-satunya DNA resmi Nabi adalah sebuah kemustahilan ilmiah. Nah ini kan yang lucu. Coba. Ini sebetulnya bukan tulisan Sarang ini ya. Romel Abbas ini. Ya, Dipakai ini sama kan dia. sudah atas nama Ini. Pondok Pesantren Sarang dan diberitakan resmi atas webnya Sarang. Ya. Maka kita limpahkan tanggung jawab kepada Begini, Pesantren Sarang. kalau benar Sarang berpikir ilmiah, mereka juga harus meragukan Balawi juga harus diragukan. Dasarnya semua harus diragukan. Itu sikap skeptis. Tidak seperti Kiai Mat misalnya langsung percaya buku nasabnya Raja Jordan itu dalam metode ilmiah salah. Tidak bisa. Saya potong. Tapi beliau sudah membandingkan dengan Mengerti enggak, kita harus berpikir dalam kerangka anu loh ya. Maksudnya gini, Ini maksudnya Mas Sugeng gini loh. Kenapa nek hafal grup G kok terus diyakini keturunan Nabi gitu loh? Kok nggak dilakukan, gitu loh. gini loh, maksudnya itu kita harus bersikap adil. J1 ragukan, J2 ragukan, kabeh ragukan. Karena meragukan itu akhirnya kamu uji. Lah kamu yakini kan kamu nggak mau uji. Kita yakin Allah itu ada ya sudah, nggak kita nguji Allah gimana? Tapi ini kan perkara indrawi kalau biologi ini bisa kita uji. J1 kita uji, Kiai Mat kan menguji sisi historisnya. Ya. Tiap Dan generasi saya ada. sudah yakin tidak seperti Dr. Sugeng bahwa Raja Yordan, Bani Qatadah, Arasi adalah turunan Nabi asli. Maka tes DNA-nya harus menjadi standar pengklamer yang lain. Nah itu, jadi tes DNA itu paling penting apa sih? Tidak menggugurkan klaimnya tuh loh. Seperti dalam kasus Raja Abdullah Jordan, DNA-nya itu nggak menggugurkan buku nasabnya. Tapi tes DNA di Balawi menggugurkan buku nasabnya. buku nasabnya saja itu keliru. Ya kan berarti double kelirunya kan? Nah kalau skeptis kan kita nggak tahu keliru atau benernya di awal. Ya kan diragukan artinya anggap aja keliru dulu sampai Nggak boleh kayak bukti gitu, sebaliknya. nggak boleh kayak gitu. Itu nanti kalau keliru biar misalnya kalau ahli ilmu sejarah gini, nggak semua keturunan Nabi itu punya buku nasab. Contohnya ya keturunan Bani Aroji di Spanyol itu sama keturunan, bahkan ini saudaranya, seharusnya saudaranya Balawi, Ismail bin Isa Arumi kan juga ada di Spanyol Kiai. Ketahuannya juga tes DNA. Lah dulu kan kakeknya banyak yang dipotongin lehernya, bayi-bayi terus diadopsi gitu. Ya, oke. Ini balik ke artikel Anwar Sarang itu yang Kiai Mat soroti itu kalimat yang mana ya? Yang mustahil secara ilmiah itu gimana? Mustahil secara ilmiah untuk diyakini J1 sebagai haplogrupnya Nabi karena Nabi tidak ada sampel DNA-nya. Jadi dia itu harus mengukur jarak matahari dan bumi dengan meteran sampai ke atas. Jadi segala apa yang telah dinarasikan oleh para ilmuwan, jarak bumi dan bulan, jarak bumi matahari, selamanya nggak bisa diyakini, bahkan mendekati pun tidak boleh diyakini. Selama kita belum memeteri dari ujung bumi yang paling tinggi sampai ke matahari. Yang boleh diyakini cuma haplogrup G. Harus diyakini wajib. Makanya anu nggak maju-majuan gitu. Coba kita berpikir ke Nah, ini saya klarifikasi. Yang tidak maju-maju itu siapa? Maksudnya? ya kalau pondok pesantren semua Sarang. seperti Sarang ya kayak gitu. Nggak usah nasab lah. Orang Cina itu tahu orang sakit jantung aja lewat kakinya kok. Nggak harus dibelah dulu. Nggak harus dibelah dulu. Gitu Kiai. Buktinya di akupunktur itu pakai jarum, jantungnya nggak diapa-apain tapi entah kepalanya entah anu. Itu kan sama prinsipnya. Kita ngukur bintang, suhunya bintang 1 miliar tahun dari sini kok bisa? Maka kita harus beli tiket ke sana. Yang mudah aja Dok, yang mudah itu kita ukur luas halaman rumah kita 7 kali 7 tanpa memeterin satu semeter dengan kotak semeter 1
Itu ada 49 meter tanpa kita harus meteri satu-satu dengan kotak. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dengan ukur panjang 7, lebar 7, kita pasti mendapatkan luas 49 meter tanpa harus meteri satu-satu. Kalau menurut Ponpes Sarang harus dimeteri. Harus dimeteri semua. Karena nggak pernah diajari metode meneliti non invasif. Saya bacain lagi agar ini menjadi suatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa ini narasi-narasi ini yang dia sengaja mempublik untuk mempengaruhi publik kan. Nah, maka kita berkepentingan untuk menjawabnya agar publik tidak terbawa oleh narasi-narasi iklan ini. Iklan NASA Balawi, bahwa Balawi tidak boleh diputus, bahwa dia mustahil sebagai turun Nabi berdasarkan pembelaan dari Pondok Pesantren Sarang ini. Dan kita berkepentingan untuk memberikan pencerahan terhadap umat bahwa narasi-narasi ini salah. Daur wa tasalsul, trap logika circular reasoning. Lantas, bagaimana para pengklaim menentukan bahwa haplograf Nabi adalah X? Metode yang mereka pakai adalah mengetes DNA orang-orang modern di masa sekarang yang mengklaim atau tercatat sebagai turun Nabi. Ketika mayoritas sampel modern tersebut memiliki haplogrup tertentu, misalnya J1, disimpulkanlah bahwa itulah haplogrup sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah letak jebakan logikanya, daur wa tasalsul. Untuk mengetahui haplogrup Nabi, mereka menguji populasi yang diklaim sebagai keturunannya. Keautentikan status keturunan tersebut awalnya diakui berdasarkan catatan silsilah klasik. Namun, hasil haplogrup populasi tersebut kemudian diputarbalikan untuk menganulir atau memverifikasi catatan silsilah populasi itu sendiri. Memakai klaim seseorang untuk menentukan standar kebenaran, lalu menggunakan standar kebenaran buatan itu untuk menilai balik keaslian klaim orang tersebut adalah bentuk penalaran melingkar yang cacat logika. Nah, kalau ini saya bisa untuk memberikan catatan. Ini daur wa tasalsul ini tidak boleh terjadi di dalam ta'rif misalnya. Mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang bersifat daur wa tasalsul. A kembali kepada B, B kembali kepada A kembali kepada B, begitu. Nah, tetapi di dalam masalah buku catatan keaslian nasab dijadikan sebuah standar dari hasil DNA, itu tidak daur wa tasalsul, karena kita mengumpulkan seluruh hasil DNA klaimer. Oh, klaim dari Bani Qatadah keturunan Nabi, mana hasilnya? Klaim dari Bani Arasi, mana hasilnya? Klaim dari Bani A'raji, mana hasilnya? Klaim dari Bani Muhanna, mana hasilnya? Setelah hasilnya terkumpul semua, kita lihat mana yang saling kuat menguatkan dan mana yang saling melempar. Ini mengklaim turunan Hasan, ini mengklaim keturunan Husain. Hasan dan Husain hidup di 1300 tahun yang lalu. Oh, benar, ini turunan Hasan, ini turunan Husain, ketemu kakek bersama 1300. Hasil tes DNA-nya di situ tergambar bahwa genetik mereka 1300 tahun yang lalu bertemu. Oh, berarti ini masuk dalam kriteria pertama. Tinggal kita lihat bagaimana dengan klaim historis Bani Quraisynya, Bani Adnannya, Bani Ismailnya, sesuai tidak? Oh, kita ambil satu sampel dari Bani Mudor atau dari Bani Rabi'ah yang mengklaim keturunan Adnan. Harusnya orang-orang yang mengklaim keturunan Hasan Husain memiliki satu kakek bersama 2000 tahun yang lalu. Pas diambil ini keturunan Bani Mudor atau Bani Rabi'ah dengan Bani Hasim dari Sayyidina Ali ini dari Bani Qatadah, oh benar mereka memiliki kakek bersama 2000 tahun yang lalu. Nah, berdasar itulah kita kemudian menyimpulkan klaim nasab mereka sesuai dengan bukti genetik mereka. Tapi ketika sang Balawi diambil dari Bani Husain,
disandingkan dengan dari Bani Husain lainnya, ketemu 50.000 tahun yang lalu. Berarti Sayyidina Ali-nya ada di 50.000 tahun yang lalu. Kakek bersama merekanya. Lah itu kan makanya yang mustahil itu qot'i. Nah, nanti dulu. 50.000 tahun ya Nah, qot'i. misalnya nah, setelah dibandingkan antara Bani Husain nih yang ada di Madinah, Bani Muhanna, Bani Araj ini dengan Balawi, ketemu kakek bersama 50.000 tahun yang lalu. Berarti salah satunya pasti ada yang dusta. Understand? Salah satunya pasti yang dusta. Katakanlah misalnya dua-duanya ini kita belum tahu. Tinggal nyari penguat. Oh, penguatnya ini ada orang yang mengklaim keturunan Husain. Ketemunya di mana nih? Apa dengan Balawi? Apa dengan Bani Husain ini? Ar-Razi. Ambil dari Bani Hasan, yaitu keturunan Ar-Razi. Dari Bani Husain ya. Nah, sekarang Bani Hasan dari Ar-Razi. Oh, ini ketemu dengan keturunan Husain al-Araji yang ada di Madinah. Ketemu 1300. Nah, ke sini sama ketemunya 50.000 tahun yang lalu. Berarti ini sendirian, ini sudah dikuatkan oleh orang lain dari pengklaim keluarga yang berbeda. Kita ambil lagi, takut ini sudah kongkolingkong. Truk dari Karbala, Irak. Keluarga Faiz, Al-Faiz. Sekarang banyak jadi wali kota, jadi dewan di sana, selain jadi ketua yayasan makam Imam Ali di sana. Akhirnya ambil kita tes DNA, hasilnya menguatkan ini, plak aja, menyimpul jadi satu, saling memperkuatkan dua orang yang telah tes DNA lebih dahulu. Wah, jangan-jangan juga teleponan ini, jangan-jangan kompromi mereka bertiga ini. Tambah lagi dari India, keluarga Syed dari India. Ini dari India yang pindah dari Iran, banyak sekali di India. Tes DNA dari keluarga Syed India ini. Setelah tes DNA, dia tidak ikut ke Ramadan Sinta. Ternyata dia ikutnya ke Hasan dan Husain yang sudah ada di Mekah dan di Yaman di Karbala ini. Balawi sendirian lagi. Dibandingkan dengan Balawi, ketemu 50.000 tahun lagi. Ketemu dengan ini, ketemunya 1.300 tahun lagi. Semakin banyak itu hasil tes DNA dari seluruh pengklaimer keturunan Nabi yang sahih, maka akan saling menguatkan di sini. Sementara klaimer keturunan Nabi yang tidak mendapatkan nasib beruntung, tidak terverifikasi jadi D1 atau J1 tetapi bukan dari Bani Hasyim, itu ketika mereka disatukan di Bani Rifa'i, dari Bani Balawi, Bani Ahzal, banyak sekali itu keturunan Nabi palsu yang sudah tes DNA. Ketika mereka disatukan, ada yang 40.000, ada yang 50.000, bahkan yang sama-sama G, ketemunya berapa dak itu? Bani Haidar itu 7.000. 7.000 tahun yang silam, itu di atasnya Nabi Ibrahim, bro. Ini kelihatan tulisan Rumail Abbas itu. Rumail Abbas dari 4 tahun tuh nggak pernah berani menyinggung namanya jarak genetik. Haplogroup itu penyusunannya setelah jarak genetiknya diketahui. Misal keturunan Hasan, Husain, Umar, dan Abbas, dan kakak beradik ya itu. Diukur semua beda mutasinya. Oh, ini kakek bersamanya 1.350 tahun. Belum tahu tuh haplogroupnya apa. Kemudian dicari kesamaannya paling muda apa. Kan ini belum tahu toh. Dicari sepupunya yang kakeknya sama-sama Abi Thalib. Ketemu keturunan Ja'far At-Thayyar. Baru ketahuan bahwa haplogroup termudanya adalah FGJ 10.500. Karena keturunan Ja'far At-Thayyar nggak punya. Jadi penentuan haplogroup itu setelah jarak genetik, bukan haplogroup dulu baru jarak genetik, enggak. Jarak genetik dulu baru haplogroup. Haplogroup itu kan alamat di pohon. Ketika cabang A dan cabang B kita ketahui panjangnya, maka titik termuda ini baru kita tandai sesuai tanda yang ada. Makanya untuk mengetahui ini punya Ali harus ada punyanya Ja'far At-Thayyar. Dan kebetulan itu juga keturunan Nabi toh. Kan Ali Al-Zainabi itu cicit Nabi, itu keturunan Nabi. Untuk tahu punyanya Abi Thalib harus tahu punyanya Abbas bin Abdul Muthalib. Terus naik ke atas gitu.
Jadi haplogrupnya itu triangulasi gitu. triangulasi. Bukan haplogrup dulu pada jarak genetik, enggak, jarak genetik. Makanya kalau sarang sampai enggak pernah ngitung jarak genetik, dia ndoboli umat Islam dia. Tidak mengajarkan ilmu yang benar. Padahal itu kewajiban kenabian loh, itu mengajarkan semua yang perlu diketahui untuk menyelidiki suatu masalah. Oke. Kira-kira udah 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.